Shalom, selamat sore Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Selamat berhari Sabat, selamat beribadah. Sungguh kita bersyukur di kesempatan yang indah ini Bapak Ibu dan saya masih diberi anugerah, masih diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah situasi Bapak Ibu tidak bisa beribadah di gereja, tetapi kalau kita masih diberi kesempatan beribadah di rumah kita masing-masing, itu adalah kasih karunia Tuhan yang indah, yang luar biasa. Mari kita akan mempersiapkan diri masing-masing untuk kita boleh memasuki ibadah pada sore malam hari ini. Tetapi sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama boleh menaikkan sebuah pujian bersama-sama dengan Saudari Maria yang akan melantunkan sebuah pujian. Saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama memuji Tuhan ini. Mari Bapak Ibu. Shalom, selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur pada hari ini Tuhan telah menolong menyertai setiap kehidupan kita di sepanjang hari ini. Kita bersyukur atas setiap kasih dan kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saat ini kita akan siapkan hati kita. Kita mengatakan bahwa besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita naikkan pujian yang mengatakan besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami.
bahwa sesungguhnya pertolongan kita datangnya dari pihak Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi serta segala alam. Dia yang senantiasa setia di dalam memelihara seluruh pekerjaan tangannya dan yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan setiap kita. Kiranya turunlah atas setiap kita pada kesempatan sore malam hari ini dan anugerah, dengan berkat, dengan damai sejahtera, dengan kekuatan kuasa dan penyembuhan pemulihan yang berasal dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terberkatilah kita pada sore malam hari ini. Kami berdoa pada sore malam hari ini ya Tuhan, saat kami merendahkan diri kami di rumah kami masing-masing, untuk kami boleh memuji memuliakan-Mu, untuk kami boleh dengar dan akan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kami. Tuhan berkati untuk bangsa kami, Tuhan berkati negeri kami di tengah-tengah kondisi wabah corona ini. Kiranya Tuhan yang menjamah, Tuhan sendiri yang boleh memberikan mujizat, dan biarlah Tuhan memberikan penyertaan-Mu ya Tuhan. Berkat-Mu boleh ada untuk Pak Jokowi, Presiden kami, untuk jajaran kabinet ya Tuhan. Tuhan berkati juga untuk para dokter, para relawan, tenaga medis, semuanya Tuhan berkati. Kami menyerahkan ibadah kami sore malam ini ke dalam tamu. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan berkati, baik hamba-Mu yang melayani, baik itu juga Saudari Maria, berkati juga untuk setiap jemaat-jemaat dimanapun mereka berada yang mendengarkan. Biarlah juga boleh beribadah dan khidmat, beribadah dan kusuk ya Tuhan. Berkat-Mu boleh ada dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya Bapak Ibu, tadi Bapak Ibu juga sudah bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, walaupun dengan situasi yang sederhana, tapi saya percaya hadirat Tuhan tetap ada, Yesus tetap hadir di dalam hati kita. Saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh membuka Alkitab Bapak Ibu di dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-4. Saya ajak Bapak Ibu untuk memperhatikan bagian firman Tuhan ini, yaitu Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-4. Mazmur 23 ayat yang ke-4. Bersama-sama dengan saya mengajak Bapak Ibu untuk boleh membuka, dan saya akan membacakan untuk setiap kita. Demikian firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saya akan ulangi sekali lagi Bapak Ibu pembacaan ayat firman Tuhan ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Saja Bapak Ibu, mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita merenungkan sabda firman Tuhan pada kesempatan sore malam hari ini. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Sungguh kami bersyukur atas pemeliharaanmu, sungguh kami bersyukur atas penyertaanmu. Kami merendahkan diri kami ya Tuhan. Kami memerlukan Engkau, kami membutuhkan Engkau. Di situasi yang begitu menakutkan, di situasi yang begitu mencemaskan hari-hari ini, kami mohon biarlah Tuhan tidak meninggalkan kami. Bila Engkau boleh hadir menyertai kami, dan biarlah firman-Mu yang Tuhan taburkan di tengah-tengah kami pada sore malam hari ini boleh menguatkan kami, boleh menghibur kami, dan biarlah kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menjadi pelaku firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan di tengah-tengah kami. Hamba hanya manusia biasa, penuh dengan keterbatasan kelemahan, tapi kiranya Allah Roh Kudus boleh memberkati, mengurapi hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saya ditanya, apakah
Saya takut menghadapi virus corona ini. Jujur saya akan berkata bahwa saya takut, Bapak Ibu. Takut bukan karena saya takut mati, Bapak Ibu. Tidak. Takut karena apa? Saya takut menjadi orang yang mungkin nanti kalau saya kena corona, nanti nyusahin istri, nyusahin anak-anak, nyusahkan orang-orang terdekat saya. Kalau ditanya apakah takut melihat angka-angka yang semakin meningkat, berbicara mengenai virus corona ini, yang semakin hari yang ODP, yang PDP, yang OTG, orang tanpa gejala, yang bertambah semakin banyak, yang positif corona, baik yang di Indonesia maupun juga di negara-negara lain semakin banyak. Apakah tidak takut? Jujur saya berkata, saya takut. Sebagai seorang manusia, menghadapi yang namanya situasi seperti ini, takut. Tetapi di tengah-tengah ketakutan ini, di tengah-tengah situasi wabah yang begitu menggetarkan hati ini, ketakutan-ketakutan yang saya alami, saya tidak mau untuk kemudian terjebak selamanya dengan ketakutan atau kecemasan ini. Karena apa, Bapak Ibu? Karena saya percaya hidup saya ada di tangannya Tuhan. Hidup saya ada di tangannya Yesus. Karena saya masih memiliki Tuhan, Sang Gembala Agung, Sang Gembala yang luar biasa, yang hidup, yang terus memelihara, menyertai hidup saya dan hidup Bapak Ibu. Oleh karena itu, pada kesempatan sore malam hari ini, saya mengajak untuk Bapak Ibu sekalian, bersama-sama dengan saya, boleh merenungkan sabda firman Tuhan ini, bahwa sekalipun di tengah ancaman maut, sekalipun Bapak, Ibu, dan saya harus menjalani situasi yang tidak menyenangkan seperti hari-hari ini, janganlah takut, janganlah gentar, karena Bapak Ibu masih memiliki Allah, masih memiliki Yesus, Sang Gembala Agung, yang akan menjaga, melindungi Bapak Ibu saudara dan saya. Saja Bapak Ibu, mari kita akan melihat bagian kalimat Mazmur pasal 23 yang paling lebih lanjut, yang saya percaya ini menjadi bagian yang penting Bapak Ibu, yaitu apa saudara? Sebab Engkau besertaku. Sebab Engkau besertaku. Jadi Daud berkata tidak takut akan bahaya, bukan karena tanpa alasan, bukan karena sesuatu hal yang nekat, tetapi Daud tahu bahwa dia tidak sendiri. Daud percaya ada Tuhan Allah yang menyertai dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, percayalah bahwa Bapak Ibu memiliki Allah Sang Immanuel, Allah yang menyertai kita, Allah yang selalu ada di dalam diri Bapak Ibu, yang ada di sekitar Bapak Ibu, yang tidak tinggal diam. Dia adalah Allah yang selalu hadir setiap waktu, setiap saat di dalam hidup Bapak Ibu. Bagian ini harus Bapak Ibu aminkan. Bagian ini harus Bapak Ibu pegang. Bahwa sekalipun Bapak Ibu berada di lembah bayang-bayang kematian, Bapak Ibu tidak akan takut akan bahaya, karena beserta ada Tuhan, Sang Gembala Agung, yang menyertai Bapak Ibu dan saya. Sebuah penghiburan di tengah-tengah bencana COVID-19 ini. Saat banyak negara mengalami kesulitan menemukan vaksin, saat banyak orang mengalami ketakutan, mari kita arahkan iman kita kepada Tuhan, bahwa
Bapak, Ibu, dan saya tidak dibiarkannya sendirian. Karena Bapak, Ibu, karena ada Tuhan yang menyertai Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Saja Bapak, Ibu, untuk melihat di bagian kalimat selanjutnya, yaitu gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi di tengah-tengah situasi bahaya, di tengah-tengah situasi Bapak Ibu mengalami ketakutan, kecemasan, ada Tuhan yang menyertai Bapak Ibu. Ada Tuhan yang akan menghibur Bapak Ibu. Ada Allah yang selalu hadir di tengah-tengah kesulitan Bapak Ibu. Dia akan menghibur kita. Dia akan menghibur hati Bapak Ibu yang hari-hari ini mungkin mengalami kegelisahan, mengalami kekhawatiran yang luar biasa. Tuhan yang akan menghibur Bapak Ibu. Melalui apa Bapak Ibu? Tuhan menghibur kita. Dikatakan gadamu dan tongkatmu. Seorang gembala, khususnya gembala di Israel. Gembala di Israel secara umum memiliki dua senjata, Bapak Ibu, yang selalu dia pegang, selalu dia bawa setiap waktu saat mengembalakan domba-dombanya. Yaitu yang pertama adalah gada, yang kedua adalah tongkat. Mungkin Bapak Ibu sudah paham fungsi gada apa, fungsi tongkat apa, Bapak Ibu. Gada itu digunakan oleh gembala-gembala untuk kemudian menjaga domba-dombanya. Kalau ada domba-domba yang kemudian berjalannya serong, tersesat, dia akan pukul itu pakai gada. Tongkat dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk menghalau kalau ada musuh, baik itu serigala atau binatang-binatang buas yang akan menyerang. Jadi gada dan tongkat berbicara mengenai bagaimana seorang gembala bertanggung jawab untuk melindungi domba-dombanya supaya domba-dombanya tidak mengalami masalah yang berhubungan dengan nyawa. Artinya apa? Bapak, Ibu, dan saya tidak dibiarkan sendiri. Bapak, Ibu, dan saya memiliki gembala yang terus-menerus standby, terus-menerus siap sedia untuk menjagai, untuk melindungi Bapak, Ibu, dan saya dari segala macam bahaya, termasuk bahaya wabah Corona 19 ini. Ada gada, ada tongkatnya Tuhan yang selalu ada di dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Dan itu yang akan menghibur setiap kita. Sehingga pada sore malam hari ini, mari, kalau Bapak Ibu sedang mengalami situasi yang tidak menyenangkan, dan Bapak Ibu sedang mengalami ketakutan karena virus corona ini atau banyak hal yang terjadi hari-hari ini, mari kita arahkan hati kita, arahkan iman kita kepada Tuhan. Percayalah, Bapak Ibu masih memiliki Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu diizinkan berada di lembah bayang kekelaman, lembah bayang-bayang kematian, mari janganlah kita takut, janganlah kita gentar, janganlah kita khawatir, karena ada Tuhan Allah yang beserta dengan kita. Ada Immanuel yang selalu menyertai kita, dan gadanya dan tongkatnya itulah yang akan menghibur Bapak Ibu. Sehingga pada sore malam hari ini tetap yakin, tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Sajak Bapak Ibu, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang membahayakan, kami percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Di tengah-tengah situasi kami berada di lembah bayang-bayang kematian, kami percaya kedaulatan Tuhan ada di dalam diri kami. Engkau adalah Allah yang memegang hidup kami. Oleh karena itu kami tidak takut bahaya, karena kami percaya Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu ini. Kiranya Tuhan boleh menjadi gembala kami, Tuhan boleh menguatkan kami.
Hamba mau berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun jemaat-jemaat Tuhan berada, kiranya Tuhan yang menghibur, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang melindungi. Ada rahmat Tuhan, ada kasih karunia Tuhan beserta dengan kami. Dan kita berdoa, kiranya wabah COVID-19 ini boleh berlalu daripada kami, semuanya boleh selamat, yang sakit positif dijamah, disembuhkan, yang terpapar PDP, ODP, Tuhan juga yang sembuhkan. Berkati untuk para tenaga medis, relawan, Tuhan berkati. Demikian juga kami berdoa untuk keamanan, ketentraman daripada bangsa kami, kiranya Tuhan juga berkati. Jauhkan daripada orang-orang yang menghalalkan segala cara untuk boleh mendapatkan apa yang diinginkan. Kiranya Tuhan berkati bangsa kami, jauhkan daripada segala yang jahat. Kami menyerahkan kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tamu, kiranya Tuhan berkati. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya firman Tuhan ini, Bapak Ibu, boleh memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat Bapak Ibu. Jangan lupa untuk Bapak Ibu kalau biasakan pakai masker kalau harus keluar rumah, sering cuci tangan Bapak Ibu dengan sabun di air yang mengalir, banyak minum vitamin, jaga kesehatan Bapak Ibu. Mari kita akan menutup ibadah ini. Saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kiranya berkat-Mu boleh ada untuk setiap kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, dalam kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, dalam anugerah daripada Allah Kudus, boleh menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Bapa, terima kasih.